Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten properti favorit dari Lo Keng Hong, yaitu PT Intilan Development. Saham koleksi Lo Keng Hong yaitu PT Intilan Development terkoreksi hingga mencapai auto rejection bawah atau ARB 6,9% pada hari Senin tanggal 29 kemarin dan 6,6% pada hari Selasa 30 Mei hari ini. Koreksi tersebut disebabkan oleh para investor yang mulai melakukan aksi profit taking dan diperkirakan aksi tersebut berpotensi untuk terus berlanjut hingga akhir pekan sebelum libur panjang. Adapun saham DILD terkoreksi 6,9% atau turun 18 poin ke level Rp240 pada perdagangan hari Senin dan turun lagi 16 poin ke Rp224 pada hari Selasa hari ini. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari DILD pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. PT Intilan Development atau DILD mampu membalikan rugi menjadi laba 30 miliar per kuartal pertama tahun 2023. Laba diperoleh seiring meningkatnya pendapatan 174,3% menjadi 1,5 triliun rupiah. Manajemen dari DILD mengatakan meningkatnya pendapatan ini disokong oleh pengakuan pendapatan dari 57 promenade dan penyerahan unit rumah Geraha Natura, serta gudang unit di Aeropolis Technopark. Pendapatan dari pengembangan properti berkontribusi hingga 1,3 triliun rupiah per kuartal pertama 2023 atau naik 246,5% secara year on year. Sementara itu, pendapatan berulang berkontribusi 180 miliar atau meningkat 6,5% secara year on year. Berdasarkan segmen pendapatan, mixed use dan high rise berkontribusi 76,8%. Pendapatan berluang 11,7%, residensial tanah 8,7%, dan kawasan industri 2,8%. Kontribusi dari segmen mixed use dan high rise berasal dari pengakuan pendapatan 57 promenade, Rose Bay, Aeropolis, SQRes, Regatta, dan Praxis. Kemudian dari segmen perumahan residensial berasal dari penyerahan unit rumah di Geraha Natura, Telaga Bestari, Magnolia Residen, Serena Hills, dan Gria Semanan. Selanjutnya, pendapatan dari segmen kawasan industri berasal dari penjualan gudang di Aeropolis Technopark, sementara pendapatan berulang berasal dari klub olahraga dan fasilitasnya, sewa ruang kantor dan retail, bangunan pabrik standar dari kawasan industri, dan lain-lain. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2023, DILD mencatatkan pendapatan sebesar 154 triliun hingga 3 bulan pertama tahun 2023. Pendapatan ini naik 174,3% dari 562,4 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Pendapatan DILD ini dibagi menjadi penjualan dan juga pendapatan usaha. Rinciannya, untuk penjualan tercatat dari segmen high rise mencapai 1,1 triliun atau naik 883,6%. Perumahan sebesar 126,5 miliar rupiah, turun 23,8%. Dan kawasan industri 43,3 miliar rupiah, turun 59%. Kemudian, dari pendapatan usaha tercatat dari segmen fasilitas mencapai 100,6 miliar rupiah atau naik 9,5%. Perkantoran sebesar 55,7 miliar, naik 5%. Kawasan industri sebesar 23,5 miliar, mengalami penurunan 1,5%. Dan lain-lain sebesar 135 miliar, mengalami penurunan 52,3%.
Meningkatnya pendapatan DILD juga diikuti naiknya beban pokok penjualan dan beban langsung hingga 126% dari 352,3 miliar rupiah menjadi 796,3 miliar rupiah sampai dengan kuartal pertama tahun 2023. DILD mampu membalikkan rugi menjadi laba bersih sebesar 30,3 miliar per kuartal pertama tahun 2023. DILD sebelumnya mencatatkan rugi 72,7 miliar pada periode yang sama di tahun lalu. Adapun, hingga akhir Maret 2023, DILD mencatatkan jumlah aset senilai 15,7 triliun rupiah. Jumlah aset tersebut turun dari 16,3 triliun rupiah pada akhir Desember 2022. Jumlah liabilitas dari DILD mencapai 9,1 triliun pada 31 Maret 2023. Angka ini turun dari 10,1 triliun rupiah pada 31 Desember 2022. Sementara itu, jumlah ekuitas dari DILD mencapai 6,5 triliun rupiah pada akhir kuartal pertama tahun 2023. Ekuitas ini mengalami peningkatan dari 6,2 triliun rupiah pada akhir tahun 2022. Kemudian, untuk kas dan setara kas pada akhir periode terjadi penurunan dari 1,16 triliun rupiah menjadi 1,13 triliun rupiah. Bagaimana potensi saham emiten ini menurut CEO semua? Tulis di kolom komentar ya. Stay smart, dan kita ketemu lagi di Bicara Saham selanjutnya.